Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Langsung sajalah nanti daripada ini menjadi multitafsir. Ustadz Riza, tapi sebenarnya sekarang kan memang sudah banyak tren ini ustadz-ustadz muda yang ya kalau kita katakan ya good looking semuanya, pintar-pintar agama juga. Tapi apa sih yang diajarkan ustadz-ustadz muda ini kepada jamaahnya? Apakah ada 1-2 kasus yang memang mungkin melenceng atau sedikit keras, radikal, bagaimana? Konteks Quran dan hadis tidak pernah mengajarkan radikalisme. Sebab apa? Ad-dinun an-nasiha. Agama itu nasihat. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 1897, Nabi mengajarkan 3 hal. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bawalah takwa di mana engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Balaslah setiap keburukan dan kebaikan. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlak baiklah kepada setiap manusia. Nah, ini menandakan kalau ternyata innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Salah satu tugas Nabi mengajarkan hal-hal ke dunia ini memperbaiki akhlak manusia. Sedangkan radikal adalah lawan kata dari akhlak. Bagaimana mungkin seorang nabi mengajarkan radikal padahal banyak akhlak yang kita pelajari di dalamnya. Masya Allah. Makanya ketika radikal diidentikan dengan seorang yang good looking, mempelajari agama dengan mumpuni, mempelajari Quran dan hadis, lalu akan menimbulkan sesuatu yang radikal, itu sangat tidak mungkin. Sebab apa? Kita diajarkan justru senantiasa memiliki akhlak yang baik. Wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi terhadap cacian maki orang lain. Bahkan kata Nabi, ittaqu da'watal matlum, takutlah kepada doa orang yang dolim. Wa in kana kafiron, walaupun dia bukan muslim. Artinya kalau kita mencelakai orang lain di luar muslim pun itu akan memberikan kecelakaan buat kita. Makanya tidak mungkinlah dalam Quran dan hadis mengajarkan radikalisme. Sebab kita dituntut untuk memiliki akhlak dan iman yang luar biasa. Ya, yang ideal memang seperti itu. Tapi Pak Komarudin ini kan tugas dari Kementerian Agama. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak gitu. Ada tidak sih memang kajian-kajian penceramah yang memang mungkin tampilannya baik, tapi terselip paham-paham itu kalau misalnya memang ada kan tahu bagaimana penerapannya atau mungkin ada guidance dari Kementerian Agama? Ya pastilah, jadi saya kira kita semua paham ya mengikuti perkembangan, bahkan di media juga sangat ramai sekali bahwa di Indonesia ini ada potensi ekstremisme, ada potensi radikalisme dan bahkan sedang terjadi radikalisasi. Data menunjukkan, survei menunjukkan, penelitian banyak dilakukan oleh banyak pihak. Apa yang disampaikan Pak Ustadz itu betul, tapi antara normativitas dan pengalaman empiris di lapangan ada gap yang harus dijembatani. Sekali lagi Pak Menteri sebenarnya dalam konteks untuk sekali lagi seperti yang saya sampaikan meng-attract public attention. Hati-hati loh. Sekarang itu ada fakta seperti ini, ada data. Kita bisa menunjukkan datanya misalnya di Jakarta saja ya. Itu ketika kita ini sekali lagi kita tidak menuduh masjid itu radikal, tapi ada persepsi yang berpotensi radikal dan bisa berpotensi bermetamorfosis menjadi radikal. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda tentang Pancasila, tentang NKRI, tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu banyak tuh, ada presentasinya cukup tinggi yang mengatakan tidak setuju. Bagaimana pendapat Anda tentang khilafah misalnya? Ada kok yang mengatakan bahwa ya harus ditegakkan. Itu faktual. Dan ini harus kita hati-hati. Pak Menteri sebenarnya sama sekali tidak Islamofobik ya. Sama sekali saya yakin kita semua dengan menggunakan nurani tidak mungkinlah seorang menteri Islamofobik. Tetapi sekali lagi beliau menunjukkan atensinya kepada kita semua. Hati-hati loh, disampaikan kepada seluruh ASN, kepada Kemenpan yang hadir pada saat itu. Ada program sinergis antara Kementerian Agama dengan Kemenpan untuk selalu mewaspadai potensi ini gitu. Oleh karena itu ada program sebenarnya digagas di Kementerian Agama yang juga mohon maaf ya banyak juga yang tidak setuju. Tapi kita mencoba melihat dari sisi positifnya tentang penceramah bersertifikat. Ya penceramah ini juga kita tahu semua lah, kita tidak usah tutup mata dari fakta bahwa banyak juga memang saudara-saudara kita yang berceramah secara umum, secara garis besar itu baik. Secara umum mereka rahmatan lil alamin. Tapi ada 1-2 dan itu ada potensi yang memang sebaliknya yang tidak cinta terhadap NKRI, tidak punya pengetahuan tentang konstitusi, tentang Pancasila, itu juga ada memang faktanya. Dan ini harus itu data dari Kementerian Agama seperti itu. Ya, jadi data ini kan masih persepsi ya. Tapi memang saya sependapat kalau kemudian Pak Menteri Agama itu ingin memberikan ingin agar kita punya perhatian, ya, agar kita hati-hati. Tapi sayangnya Pak Menteri nggak hati-hati ketika menyampaikan narasi ini ke tengah publik.
Ya, sehingga saya katakan tadi menimbulkan mispersepsi. Sehingga kemudian beberapa pihak mengatakan seharusnya Menteri Agama itu fokus bagaimana menyelamatkan moral bangsa, bagaimana memajukan kehidupan beragama, bagaimana kemudian tidak ada lagi aksi-aksi yang kemudian itu terjadi kekerasan terhadap penganut agama ini dan lain sebagainya. Toleransi umat beragama itu yang harus dibangun selama ini. Jadi kalau kemudian Pak Menteri mengatakan penghafal Quran di masjid, ya kemudian good looking, jadi seolah-olah saya katakan tadi orang itu disudutkan, ya penghafal Quran itu disudutkan, orang ke masjid disudutkan, orang yang rapi, yang klimis ke masjid itu disudutkan seolah-olah. Ya, nah ini yang saya katakan. Bang Nasir, izin ya, mohon maaf. Sama sekali Pak Menteri tidak mengeneralisir ya. Kalau kita mengikuti itu tidak mungkin Bapak Menteri mengeneralisir bahwa orang yang good looking menghafal Quran itu berpotensi radikal, itu tidak. Beliau menspesifikasi bahwa ada potensi itu, ada potensi dan mungkin juga ada kasus seperti itu gitu. Jadi ini yang harus kita klarifikasi. Nah itu yang saya katakan tadi, narasi ke depan itu. Jadi memang saya pikir Menteri Agama ke depan harus di-brief ya, agar kemudian narasi yang disampaikan di tengah publik itu jangan menimbulkan kontroversi. Ya, jadi jangan sampai kemudian ada apa namanya pandangan yang tidak positif kepada Pak Menteri. Ini ada apa Pak Menteri? Ya, kenapa kemudian orang penghafal Quran, orang datang ke masjid good looking sepertinya dihakimi begitu? Baik. Nah, Ustadz Riza sudah ingin sekali kemudian menimpali dialog saya. Nanti saya akan bertanya kepada Ustadz Riza, tapi sesaat lagi Ustadz jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, karena suasana sudah panas dengan pernyataan dari Pak Menteri supaya tidak ada yang alergi juga untuk bertemu dengan ustadz-ustadz muda ini. Tapi kemudian apa istilahnya? Positif thinking atau tabayun ya Ustadz ya? Bagaimana Ustadz Riza? Ya, kalau kita menjalani, mempelajari Islam dengan taat dengan baik, maka tidak mungkin akan menemukan kalimat ekstrim atau radikal. Sebab apa? Islam telah mengajarkan hal-hal itu sebagai bentuk keimanan. Contoh adalah Quran Surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Taatlah kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Oleh karenanya selama menjadi makmum dari amir pemimpin, maka kita akan taat kepada aturan-aturan pemerintah yang menjadi pemberlakuan yang baik. Oleh karenanya ketika Islam dikatakan semakin mempelajari ketaatan akan menimbulkan khianat kepada NKRI atau radikal, itu tidak mungkin sekali dan sangat tidak mungkin. Sebab itu tadi, keutamaan muslim itu adalah akhlaknya yang baik. Makanya seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling afdal? Qala ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Nah, akhlak ini kan lawan katanya radikal atau tidak berakhlak. Makanya Quran dan hadis ketika dikatakan radikal itu tidak mungkin. Sebab kita semua berorientasi pada iman, ilmu dan juga akhlak. Baik, Pak Komarudin, bagaimana? Kalau semua ustaz seperti Ustaz Rizal, aman negeri ini, nggak ada masalah gitu. Cuma kan faktanya dalam menerjemahkan agama itu tidak semua orang sama ya. Seperti yang saya berkali-kali sampaikan tadi, ada potensi itu yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu Kementerian Agama sebenarnya fokus pada pengarusutamaan moderasi beragama yang sudah menjadi program rencana pembangunan jangka menengah sesungguhnya. Jadi kita sedang melakukan langkah-langkah afirmatif, terstruktur, terencana untuk melakukan program moderasi beragama, memoderasikan pemahaman keagamaan supaya tidak ekstrim ya. Dan sesungguhnya ini yang menjadi program serius di Kementerian Agama dalam rangka untuk mengantisipasi apa yang Pak Menteri sampaikan tadi. Jadi misalnya kita melakukan moderasi beragama di pendidikan, di lembaga pendidikan kita mulai dari madrasah, pondok pesantren sampai perguruan tinggi. Di majelis-majelis taklim lewat penyuluh-penyuluh agama kita yang jumlahnya 50.000, lewat KUA kita yang jumlahnya hampir 10.000 juga. Itu juga kita memberikan pemahaman keagamaan yang moderat, pengarusutamaan yang mereka nanti diharapkan bisa mendiseminasikan, bisa menyampaikan, menyebarluaskan kepada masyarakat. Majelis-majelis taklim kita moderasikan. Baik, tapi kalau misalnya dikatakan adalah mereka ustadz-ustadz muda yang paham berbahasa Arab dan baru usai sekolah dari luar negeri, tapi kan harusnya Kementerian Agama punya data mereka bersekolah di mana, kegiatannya apa yang mereka pelajari, bagaimana? Enggak, itu jangan terlalu dikapitalisasi lah sebenarnya. Jadi ini juga mohon maaf ya, media juga terlalu mengkapitalisasi sebenarnya. Tidak begitu maksudnya Pak Menteri. Pak Menteri tidak mengeneralisir. Ya, secara umum kan saya bilang bahwa secara umum penceramah kita, umat Islam Indonesia ini sangat moderat, sangat toleran. Hanya ada sebagian kecil saja, tapi satu pun itu berbahaya dan itu harus kita antisipasi.
Jadi tidak, Pak Menteri sama sekali saya yakin tidak memaksudkan atau menuduh atau menjelaskan mereka yang good looking baru pulang bisa berbahasa Arab radikal, itu nggak masuk akal. Common sense saja itu tidak seperti itu. Jadi saya kira ini saya berharap media tidak perlu mengkapitalisasi karena tidak produktif lah. Baik, benar sekali. Nah, bagaimana ini Bang Nasir Jamil? Ini ya, juga memang ada mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga, ya, menjadi pembelajaran. Artinya media juga perlu ya merespon ini supaya menjadi perhatian publik dan juga Pak Menteri menjadi hati-hati ke depan. Dan anak-anak muda yang menghafal Quran, anak-anak muda yang good looking, anak-anak muda yang mengurus masjid, yang datang ke masjid, itu harus dibimbing. Ya, harus dibimbing, diberi pemahaman Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin, sehingga kemudian mereka aktif untuk mengurus masjid. Karena hari ini ya kita menghadapi persoalan ya liberalisme di semua lini. Ya, kemudian perilaku hidup serba boleh dan lain sebagainya. Ini kan harus diantisipasi. Nah, karena itu kita harus bicara radikal ya secara proporsional dan profesional. Sehingga kemudian anak-anak yang selama ini menghafal Quran, anak-anak yang suka ke masjid pasti berbahasa Arab ya, yang memakmurkan masjid, jangan kemudian mereka menjadi terpukul dengan ucapan-ucapan seperti ini. Nah, jadi media perlu ya untuk kemudian memberikan semacam alarm ya kepada pejabat-pejabat publik bahwa di ruang terbuka seperti ini memang kita harus hati-hati karena ini sangat sensitif ya, sehingga menimbulkan mispersepsi, polemik, dan kemudian itu juga merugikan Presiden Jokowi sendiri ya. Karena di tengah pandemi seperti ini memang kita semuanya harus prihatin dan membantu pemerintah, membantu Presiden agar bisa kita keluar dari krisis ini. Oke, jadi terakhir berarti Ustadz muda good looking ini aman ya berarti ya. Oke. Nah, baik. Saya mau mengatakan satu poin dan sangat singkat. Pak Menteri itu punya program 10.000 hafiz. Jadi mentahfizkan 10.000 orang. Jadi itu membantah sendiri apa yang dipersepsikan oleh media mungkin ya. Jadi sekali lagi saya kira good looking tidak perlu dikapitalisasi. Iya, kewaspadaan akan radikalisme penting, tapi pastinya kita cukup berterima kasih ya, banyak sekali penceramah-penceramah kita anak muda yang begitu ingin menyebarkan kecintaan anak muda akan Islam pastinya. Betul sekali. Terima kasih Bang Nasir Jamil, terima kasih Pak Kamarudin, terima kasih Ustadz Riza. Saya Caca Anissa menutup. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.